Preparing e-learning for teaching and learning with ICT. Jadi dalam slide ini saya akan mencoba untuk menjelaskan preparasinya untuk menyiapkan e-learning pada tingkat fakultas, jurusan atau bahkan universitas. Ini lebih ke apa saja yang perlu dipersiapkan dan dipikirkan. Tentunya dalam proses untuk pengembangan materi, terutama materi e-learning itu di dalam konteks Indonesia sudah banyak orang yang punya PowerPoint, para dosennya sudah sebetulnya punya bahan. Tetapi mendigitalkan dari bahan yang sudah dimiliki untuk menjadi e-learning tidaklah mudah. Karena ini akan kita berbicara tentang platform e-learning itu sendiri. Jadi yang perlu disiapkan adalah pre-planning. Jadi sebelum planning itu harus disiapkan beberapa hal, nanti saya jelaskan. Lalu planningnya itu sendiri, baru kita berbicara pada content and design and writing, terus material development. Kekurangan teman-teman yang mengembangkan e-learning adalah dimulai dengan material development dulu, atau planning dan content desainnya tidak kuat, lalu tiba-tiba mengembangkan materi. Jadi dalam perjalanannya biasanya tidak selesai atau tidak fokus, sinkronisasi terlalu banyak. Setelah material development baru testing and final checking, evaluation feedback and redevelopment. Jadi ini seperti siklus biasalah, gitu ya. Nah, di dalam pre-planning apa yang perlu dipersiapkan? Dalam pre-planning ini yang harus disiapkan dengan hati-hati adalah membuat tim. Jadi tim yang harus ditunjuk itu harus ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan. Jadi skills atau keterampilan yang diperlakukan harus ada satu project management. Project management biasanya di universitas atau di jurusan atau di departemen biasanya ada yang sudah biasa mengerjakan project, gitu ya. Tidak perlu yang tahu ICT terlalu banyak. Lalu ada instructional design. Ini adalah dosen-dosen yang sudah terbiasa dengan mengembangkan materi digital, bukan materi biasa. Lalu ada content matter expertise, ini pada dosen pengampu mata kuliahnya. Ini harus diajak bicara dulu dan harus disiapkan. Biasanya pasti ada. Yang belum ada itu biasanya di universitas adalah instructional design. Yang ini yang biasanya masih kurang. Lalu kemudian perlu expertise and resource discovery information management. Begini, bahasa lugasnya adalah orang-orang yang biasa keluyuran di website, orang-orang yang biasa pergi conference, orang-orang yang biasa tahu informasi tentang bahan-bahan yang akan diajarkan atau tentang mata kuliah yang diberikan di jurusan atau di universitas. Jadi ini kalau levelnya universitas ini PR1 harus ikut, kalau ini fakultas ya dekannya harus ikut atau dekan yang berurusan dengan akademis begitu. Technical expertise diperlukan sekali, ini biasanya orang BTI atau orang komputer yang mengurusin website dan seterusnya. Hanya saja ahli ini menjadi pendukung begitu. Yang menjadi main core sebetulnya adalah content expertise ini atau dosen pengampu mata kuliah harus berbicara dengan erat dengan instructional designer. Ini mau diberikan dalam bentuk bagaimana dan seterusnya. Lalu untuk memperkaya baru yang expertise and resource discovery. Perlu juga ada grafik dan desain expertise. Ini tidak terlalu penting tapi untuk membuat supaya webnya nanti menarik, pembelajarannya menarik dan segala macam perlu disiapkan di universitas atau di jurusan, gitu ya. Jadi project manager perlu, content expertise pasti sudah punya, orang yang suka berjalan-jalan di internet dan melihat perkembangan terkini dan seterusnya.
karena nanti ini akan menjadi core dari tim. Lalu technical expertise biasanya sudah punya. Nah, itu pre-planningnya. Timnya dulu, ini tugasnya pimpinan untuk membuat panitia lah, semacam panitia yang solid, yang isinya adalah ini. Setelah itu baru planning. Ini yang paling penting. Paling penting dan perlu waktu lama, perlu pemikiran dan seterusnya. Jadi langkahnya adalah articulating learning objective. Jadi learning objektifnya apa sih, yang mau dicapai apa? Webnya itu nanti atau e-learningnya itu apa? Mau 100% karena mahasiswanya jauh dari, bisa diakses dari mana-mana dan tidak pernah datang ke kampus, atau di kampus tetap berjalan kuliah seperti biasa, lalu ada semacam website sebagai sumber untuk memperkaya, untuk mengumpulkan tugas dan seterusnya. Jadi webnya sebagai pendukung begitu, e-learningnya pendukung untuk memperdalam keilmuan, sementara kuliahnya masih berjalan biasa. Atau bahasa kerennya disebut dengan blended learning. Setelah objektifnya jelas, tujuannya jelas, skills apa yang atau konsep apa yang akan dicapai, maka ditentukan indikatornya apa. Kalau ini tercapai itu indikatornya apa, itu semua harus ditulis. Karena itu nanti akan diformulasikan oleh si perencana, gitu ya. Lalu characterizing usernya bagaimana? Sudah punya internet semuakah? Sudah punya laptop semuakah? Ini akan sangat berpengaruh pada bahan apa yang perlu kita taruh di website, atau bahan apa yang perlu banget kita digitalkan gitu. Karakternya seperti apa. Mari mungkin perlu peraturan-peraturan pendukung supaya sumber pembelajaran digital ini diakses begitu. Jadi ini untuk locating, assessing, existing learning resources ini harus ada orang yang sudah keluyuran lagi. Jadi website yang sudah ada, konten-konten yang sudah ada itu harus diidentifikasi, lalu perlu ditambah apanya dan seterusnya. Jadi kita sangat tidak wise kalau kita mulai dari nol gitu. Jadi konten yang diperlukan apa, sudah ada atau belum, mana yang harus dibuat atau mana yang harus disesuaikan gitu. Lalu mengidentifikasi konsideran-konsideran penghambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi. Itu yang terjadi di dalam planningnya. Jadi timnya tadi saya ulang, timnya terbentuk, komposisinya seperti tadi. Komposisinya itu harus ada project manajernya, content expertise-nya, expertise and resource discovery-nya harus ada, baru dilakukan lagi planning. Dalam menyusun planning ini tidak menutup kemungkinan bahwa kita menambah orang untuk mengerjakan ini, gitu ya. Nah, berikutnya itu adalah prosesnya. Jadi learning goals-nya apa? Yang ingin dicapai apa? Setelah itu baru kita ke planning dan pre-planning tadi. Setelah itu jadi baru desain. Fokus pada materi, pemilihan materi dan seterusnya. Lalu dikembangkan dengan instruksi, lalu mana yang perlu dalam bentuk video, mana yang perlu dalam bentuk multiple choice, tapi dengan quick response, mana dan seterusnya. Jadi desain dan develop ini kelemahan dari teman-teman yang dari pengalaman saya adalah mencoba mendigitalkan barang yang sudah ada lalu begitu saja diubah menjadi digital. Nah, kalau itu yang dilakukan sangat tidak bijaksana karena akan membosankan, itu pasti. Karena nature dari digital dan nature dari printed material sangat berbeda. Ya. Nah, kalau ini sudah didesain dengan baik, ini mungkin perlu series of workshop gitu. Lalu implementasi. Waktu implementasi itu fokusnya pada siswa, students. Jadi students activities-nya apa gitu. Atau yang kedua, role dari gurunya apa. Nah, itu yang perlu diperhatikan begitu. Nah, ini bisa di breakdown pada
objektif the whole course-nya apa, semesternya seperti apa, mingguannya seperti apa, topiknya ada berapa, supaya learning goals-nya itu tertulis dulu gitu, terdokumentasi. Nah, setelah learning goals-nya terdokumentasi, barulah kita bisa move on dengan yang lain. Ya. Move on-nya bisa pada langkah-langkahnya. Learning goals-nya sudah, silabusnya dibikin, scope and sequence-nya dibikin lagi. Jadi seperti kita membuat course baru begitu, tapi berdasarkan pada branded material yang sudah ada. Gitu ya, karena learning goals-nya yang ingin dicapai ini kan learning goals yang lewat digital mana yang akan dicapai. Tidak semuanya tentunya. Lalu silabusnya yang untuk online seperti apa, basic kompetensinya apa, learning materialsnya ada apa, aktivitasnya bisa apa, lalu indikatornya apa. Apakah semua learning goals yang online sama offline kalau mau membuat blended tercapai gitu. Lalu baru scope-nya. Scope-nya itu dalam satu unit harus ada statement what to learn, apa yang harus dipelajari, task sama skills yang akan dicapai, lalu ada indikator-indikatornya. Nah, mungkin untuk yang sesi 1 saya cukupkan di sini dulu, nanti akan saya lanjut pada video yang kedua. Terima kasih.